kira-kira dari situ Pak, keajaiban dari kurang tahu. Masalahnya itu kalau diajak ngobrol tentang rumah biasanya marah. Kayak tadi kan diajak nggak mau. Yang anak kecilnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, selamat pagi dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Karena senyum adalah pertanda bahwa kita akan selalu berbahagia. Maka pertahankan senyum sebagai budaya kita sehari-hari. Oke? Dan hari ini saya akan terus mengupdate perkembangan dari investigasi kita tentang Pak Giman, sosok warga Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi yang sudah viral dan banyak orang yang ke sana melihat bagaimana rumahnya, bagaimana dia mengangkat rumahnya dengan sendirian, istilahnya ya kisah Roro Jonggrang di masa pandemi, Roro Jonggrang di masa modern, Roro Jonggrang di masa now. Dan konon ceritanya dari beberapa sumber termasuk salah satu tetangganya, Pak Giman ini memiliki seorang anak asuh yaitu Mbak Levia yang masih berumur 2 tahun 3 bulan. Dia ini selalu bersama dengan Pak Giman ketika membangun rumah yang tengah itu. Jadi ketika membangun, ya menggali, kemudian pasang bata, dia selalu ditemani oleh anak asuhnya itu. Pak Giman sendiri punya 2 orang anak, yang satu sudah besar dan satu lagi, dan yang terakhir adalah anak asuh yang diasuh dari 3 bulan. Nah, anak ini selalu menemani Pak Giman ketika membuat rumah. Dan konon katanya keajaiban-keajaiban yang dialami Pak Giman juga ada kaitannya dengan anak ini. Nah, masalahnya ketika ada orang bertanya tentang rumah, anak ini selalu marah. Nah, seperti apa investigasi kami? Simak terus videonya ya. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum, selalu bahagia, dan selalu berkarya. Karena itu adalah menunjukkan eksistensi kita masih ada di dunia. Oke? Dan ini dia videonya. Itu kan khusus kanggo Mas Giman, anak asuhnya. oh anak asuhnya itu Pak. Iya, kecil. Kalau Pak Giman sendiri Pak, putranya berapa? Putranya 2. Terus ada anak asuhnya itu dari sejak 3 bulan tadi itu Pak ya. Apa kira-kira dari situ Pak, keajaiban dari kurang tahu. Masalahnya itu kalau diajak ngobrol tentang rumah biasanya marah. Kayak tadi kan diajak nggak mau. Yang anak kecilnya itu. Tapi kalau dia ikut orang lain kan bisa untuk ngobrol wawancara kan enak. Itu kalau sama anaknya pasti marah. Berarti ada kemungkinan dari karomah istilahnya apa ya? Pokoknya kalau ngobrol tentang rumah dia kadang marah. Nanti bisa Pak ngobrol dengan anaknya? Belum bisa ngomong. Dia apalah gitu. Berapa usianya Pak itu? Yang anak kecil? Nggih. 2 tahun, sekitar 2 tahun 3 bulanan. Itu ngasuh dari kecil 3 bulan. Oh, ngeten. Jadi Giman itu dipanggil mama. Loh, gitu Pak ya? Iya, itu ngasuh kan Giman sendiri. Lah istrinya Pak Giman? Istrinya kan di Jakarta. Oh, saat ini di Jakarta? Udah pulang. Tapi kan juga nggak langsung mau dengan istrinya. Ibunya. Dari kecil yang Giman. Siap. Ya ben ojo kusuwi. Berarti Pak ya, cangkolnya 2, cetoknya 2 Iya. gitu. Umpama cangkolnya 1, bapak-bapak tak nyangkol wis caranya diminta. Dan nanti kerja gak kerja kan gitu kan. Itu pun sambil ngomong tadi Pak. Ya. Itu pun sambil ngomong. Ya itulah nanti kalau dia tidur ya mungkin dia ngerjain itu. Kalau nangis ya gendong keluar ya paling dia ngomong juga. Jadi ini dilaksanakan berapa hari itu nggak ada batas ya. Mungkin 5 bulan, 1 bulan tuh memang itu cuma kerjaan sampingan. Sampingan sambil ngomong tadi. Berarti nggak sing jeneng ya Pak Giman, Pak Giman, Iya, Pak Giman. pokoknya satu kolom, satu ruangan ini semuanya Pak Giman. Sendiri. Dan Kalau putrinya itu Pak ya? Ya sambil ngomong itu. Kalau yang ini ya, ini muter ke belakang itu tukang-tukang sini. Jadi ya biasalah tukang-tukang nanti sudah tahu semua. Tapi tukang itu juga tidak tahu
rumah tuh rencana begini nggak tahu, Ya Pak. nggak tahu juga. Hanya disuruh pasang bata ya pasang gitu aja. Tidak tahu. Terus Gesernya berapa senti, Pak? 60. Itu geser ya dari utara ke selatan ya. Jarak 60 ya. 60 geser ke depan ya. Diangkat ya. 1 meter 30 koma. 1 meter 30 cm koma itu. Ya, koma ya itulah komanya berapa ya sekitar. Ya, itulah buak atau enggak buak itu biar dia yang mikir. Tapi kalau ke sini dikatakan seperti itu, ya itulah yang bilang buak itu. Ya, semua ke saya bilang buak. Oh ternyata bisa ya itu terserah dia yang mikir. Ya. Itu. Di desa Mengger, Pak ya. Ya desa Mengger. Di Kecamatan Karanganyar. Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Nggih, nggih, Pak. Itu anaknya yang Ya, iya, Pak. gendong tuh. Menang. Oh, cukup. Nah, ini sosoknya gimana? Ya, sosoknya Pak gimana? Bersama putrinya. Yang pertama tuh sampai malam tuh. Nggih. Saya nggak kesel. Namanya siapa, Pak, putranya? Levia. Levia. nggih. Levia. Sampai ke batu-batu dulu. Halo, Mbak Levia. Oh, sithik ae lah Jawa Kak. Sapitri gitu ya. Yo. Sanjange manggil jenengan Mak, Pak. nggih? Mak bapak. Oh. Enggak. Dari 3 bulan, Pak ya. Dari 3 bulan sampai sekarang. Sekarang usia berapa, Pak? 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. nggih. Jadi Bapak Ya ngelonin, ya nyusuin, ya ganti baju, ya nyuci baju, nyuci popok ibaratnya. Oh, ngaten. nggih. Iya. Terus Bapak kalau kerja di situ ditemani putri pun Ya pasti itu pasti karena saya yang ngomong nggak ada yang aja ya pasti gitu. Ngoten nggih. Terus sanjange alatnya harus 2, Pak ya. Nah, iya harus 2. Cangkul 2, palu 2, cetok 2, gergaji 2. Ngoten nggih. Nopo Pak kok ngoten? Nggih supaya ikut bantu-bantu gitu ya. Ya seneng aja mungkin rusuhin buat bantu rusuhin. Oh, ngoten. Jadi itu membangunnya sudah berapa lama, Pak, di Kalau bangun itu sih udah lama ya kan bertahap kan nyari dana. Ya kurang lebih setengah tahun itu menggali-gali sendiri. nggih, nggih. Ya kalau yang di dalam itu sih ya 5 bulan kurang 5 bulan, lebih ya. tapi kan nggak fokus. Kalau fokus nggak nyampe kemungkinan. Sampen, Pak, gitu. Sampai Ya, ngomong aja. ini kalau diam kerja, kalau tidur kerja, kalau rewel nggak kerja, ya pokoknya ya nunggu sampai ini diem. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Sekarang kalau ada mau ke situ marah, Pak ya kalau bicara masalah rumah. Untuk saat ini sih agak mendingan tadinya kalau bapaknya dipegang atau diajak bicara, wih langsung apa yang dipegang kalau nasi buat bedaan. Ya Dok. Nah, apa yang mana itu kan beda. Orang ngomong sama saya aja, familinya aja marah. Mie air pakai air. Nih. Pak, kira-kira bantuan yang jenengan alami keajaiban itu ada kaitannya dengan putrinya ini, Pak, kira-kira? Enggak nyampe ke arah situ. Tanya ke situ, Pak. Mas pas meditasi kemarin tuh doanya seperti apa? Kalau doanya ya keyakinan kita aja. Jadi nggak harus ini nggak keyakinan dan keikhlasan gitu loh. Intinya kita ikhlas, yakin bahwa kita menghadap sesuatu yang kita inginkan harus kemungkinan terjadi kayak seperti itu. Jadi kita keyakinan kita menghadap ke Allah tuh untuk meratapi supaya kita kuat aja. Kemungkinan seperti itulah awal. Ada doa-doa dari Al-Quran? Ya doanya kalau orang Jawa itu nggak perlu kan Allah tuh maha ngerti ya, nggak perlu harus bahasa Al-Quran, nggak perlu bahasa, yang penting itu niatnya ikhlas seperti itu. Kalau doa itu sebenarnya nggak perlu harus
baca Al-Quran sebenarnya. Kalau doa menurut aku sih yang penting keikhlasan hati berdoa kepada Allah itu dengan tulus, itu kemungkinan seperti itu. Jadi nggak pakai harus bahasa, itu menurut keyakinan aku, nggak perlu harus bahasa Al-Quran. Ya syukur-syukur malah bagus bahasa Al-Quran gitu kan. Tapi kan saya namanya Al-Quran juga awam ya, karena saya belajar orang susah, jadi ya susah. Jadi bahasa Al-Quran itu tanya Bismillahirrahmanirrahim, yang lainnya ya mungkin bahasanya kita dibilang benar, tapi kalau yang ahli kan oh ini bahasanya kurang kekok atau kurang ini kan pasti ya seperti itu. Saya itu juga orang biasa, orang yang ibarat kata dibilang sholat ya bisa dihitung lah seperti itu. Tapi kalau kita udah berdoa dengan ikhlas, kemungkinan ya intinya pasti Allah itu mendengar seperti itu. Ada ritual yang lain Pak selain doa itu Bang? Mungkin apa? Kalau ritual itu ya aku sih nggak pernah ya ritual ya. Ntar dibilang sakti ya, aku ntar kalau udah begitu urusannya itu dibilang sakti, nggak, biasa aja. Intinya nggak ada ritual, biasa-biasa aja. Mas, setelah ini rame mungkin ada orang yang minta tolong dengan apa gitu? Yang ada sih, tapi ya aku tolak, intinya seperti itu. Apa itu Mas, minta apa? Ya mungkin minta, ya kalau bahasa kasarnya ya minta doa, ya intinya minta doa aja. Ya semoga keluarga saya dan keluarga Bapak hidupnya tenang, rezeki banyak, ya kita saling mendoakan saja, intinya seperti itu. Ya doanya seperti itu aja sih, saya sarannya seperti itu. Jadi intinya kita yang penting yakin aja. Siap. Banyak Pak yang minta doakan. Apa itu? Yang minta doakan banyak kemarin. Yang minta Ya, didoakan. ya kemungkinan sih ya ada, cuma nggak perlu nggak tanggapin, karena saya kan bukan orang pinter. Ntar takutnya sirik lah ya orang. Ya bukan orang pinter, saya itu bukan orang biasa. Siap. Yang masih dicubit sakit kok, masih ditimpuk pun juga sakit, masih sakit saya. Cuma mungkin karena Allah kalau udah berkehendak, kemungkinan emang terjadilah seperti itu. Siap. Bukan berarti kita itu menyombongkan diri atau berbangga diri. Jangan, kalau berdoa kepada Tuhan tuh yang jelas itu kita harus rendah hati dengan ikhlas, menawarkan diri bagaimana keadaan kita supaya kita kuat. Intinya itu kita bukan minta ya Allah aku berikan ini ya, seolah-olah kita itu wong berdoa sholat aja jarang, ini aja jarang, pengennya ya Allah aku minta ini langsung brek, ya enggak. Kayaknya itu terlalu gimana ya, singkat kayaknya. Sebenarnya kalau menurut aku sih nggak usah diucapkan, kalau batin kita dengan niat, mungkin dengan niat tulus, Allah itu sebenarnya ngerti, sebenarnya tahu, karena kita tuh yang menciptakan dia, ya Allah gitu yang menciptakan, kita tuh hanya digerakkan mau kemana, mau di mana, mau tinggal di mana. Sebenarnya di sana itu udah ditentukan, maksudnya udah cuma kitanya harus berusaha gitu kemungkinan ya. Siap. Mas, maaf namanya? Boleh ini nggak ketahui nggak? Hasil skala itu boleh nggak diketahui? Kagak ngerti aku, itu urusan panitia ya, aku nggak ngerti karena saya nggak ngerti. Oh salah, Jawa satu ya.